Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 27, ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah seekor binatang untukku. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang untuk memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau abangmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau, abangku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau mempermainkannya. Dengan begitu, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Nas hari ini, jika dilihat dari keseluruhan Alkitab, adalah adegan yang sangat penting, di mana janji berkat berlanjut dari Abraham ke Ishak, dan kemudian ke Yakub. Jika kita melihat Kejadian pasal 25, Tuhan telah terlebih dahulu memberitahukan kepada siapa janji berkat yang telah diberikan kepada Abraham, dan yang berlanjut kepada Ishak, akan diteruskan. Dalam Kejadian 25 ayat 23, ada firman seperti ini. Saya akan membacakannya untuk Anda. Firman Tuhan kepadanya, "2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Kejadian pasal 27 adalah bagian awal dari kisah yang secara konkret menunjukkan bagaimana janji yang telah Tuhan berikan ini benar-benar berlanjut. Ishak telah lanjut usia, penglihatannya kabur, dan dalam kegelisahan menjelang ajal, ia hendak memberikan berkat terakhir kepada putra sulungnya, Esau. Berkat anak sulung dianggap sebagai ritual yang sangat penting di dunia kuno. Dikatakan bahwa di Israel kuno pada masa itu, berkat seorang ayah tidak hanya dianggap sebagai harapan belaka, tetapi dipercaya memiliki kekuatan untuk benar-benar menentukan masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, sekali berkat diucapkan, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dibatalkan atau diubah, sehingga mereka menerima bahwa nasib mereka bergantung pada berkat ini, bukan sekadar kata-kata. Ishak meminta Esau untuk berburu dan berkata, mari kita baca bersama firman dalam ayat 4 hari ini. "Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Sebelum aku mati. Di sini ungkapan agar aku memberkati dengan segenap hati bukanlah emosi belaka. Ungkapan ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nefesh. Kata ini adalah kata yang menunjuk pada kehidupan. Jadi, Ishak sedang mengatakan bahwa ia akan memberkati dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya. Namun, meskipun Ishak jelas mengetahui kehendak Tuhan, yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam Kejadian 25 ayat 23, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, ia tetap berusaha untuk meneruskan berkat tersebut berdasarkan ikatan manusiawi dan hubungan sosial yang wajar, dengan berpikir bahwa itu adalah berkat yang seharusnya diterima oleh anak sulung. Ia sedang bertindak bertentangan dengan janji Tuhan. Perkataan bahwa penglihatannya menjadi kabur mungkin mengandung arti bahwa ia telah kehilangan daya pembeda rohaninya. Jika kita melihat Ulangan pasal 34, ada adegan terakhir Musa, dan di sana, Musa dinilai dengan ungkapan, matanya belum kabur. Ini bukan hanya berarti penglihatannya tidak memburuk, tetapi merupakan penilaian rohani terhadap Musa yang mempertahankan daya pembeda rohaninya sampai akhir. Fakta bahwa Ishak menjadi tua dan kehilangan penglihatannya
berarti daya pembeda rohaninya sekarang sedang goyah. Alkitab mengatakan bahwa keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat kemana seharusnya ia melihat dan tidak dapat memutuskan jatuh ke dalam keadaan kebodohan rohani disebut sebagai penglihatan yang kabur. Ketika pandangan rohani ini menjadi bengkok dan kabur, manusia mencoba untuk mengutak-atik berkat Tuhan dengan cara manusiawi. Namun, upaya semacam itu sungguh bodoh. Kita sudah tahu dari kisah Abraham sebelumnya betapa sulitnya situasi yang dihadapi ketika mencoba menggenapi janji Tuhan dengan kekuatan manusia. Cara manusiawi yang dipilih Abraham untuk melanjutkan keturunan perjanjian adalah dengan mengambil Hagar, wanita Mesir. Dan akhirnya, ia melahirkan Ismail, dan karena hal ini, keluarganya mengalami kesulitan besar. Penampilan Ishak yang juga menempuh jalan yang sama muncul dalam nas hari ini. Jika kita melihat kisah sebelumnya dalam Kejadian pasal 26, Ishak memiliki pusat rohani, di mana ia tidak khawatir tentang apa yang tidak perlu dikhawatirkan, dan khawatir tentang apa yang seharusnya dikhawatirkan. Tetapi saat akhir hayatnya mendekat, kita dapat melihat bahwa daya pembeda rohaninya sedang goyah. Oleh karena itu, tampaknya upaya manusiawi Ishak saat ini tidak terlepas dari tipu daya dan pelarian Yakub, serta perpecahan hubungan. Upaya untuk menggenapi janji Tuhan dengan cara manusiawi pada akhirnya akan melahirkan masalah dan penderitaan yang lebih besar. Ribka, yang menguping pembicaraan antara suaminya Ishak dan putranya Esau, sedang mengarahkan Yakub untuk melakukan tipu daya agar menerima berkat menggantikan Esau. Alasan Ribka bertindak begitu radikal mungkin karena ia menyimpan janji Tuhan dengan baik di dalam hatinya. Ishak, karena penglihatannya kabur, mencoba untuk meneruskan berkat sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan tatanan duniawi di hadapan firman janji Tuhan. Tetapi mungkin Ribka berharap agar kehendak Tuhan terwujud bagaimanapun caranya. Namun, betapapun baiknya kerinduan itu, jika tidak memilih cara yang baik untuk mencapainya, penampilan Ribka yang memilih cara yang tidak baik ini tidak jauh berbeda dengan penampilan Ishak yang kehilangan daya pembeda karena penglihatan rohaninya menjadi gelap. Kerinduan yang baik untuk hal yang baik, tetapi metodenya manusiawi. Ada kehendak Tuhan, tetapi meninggalkan kehendak Tuhan itu dan membuat pilihan manusiawi. Kedua hal ini tidak terlihat begitu berbeda. Janji Tuhan akan terwujud bagaimanapun caranya, tetapi keduanya harus membayar harga yang sepadan. Dalam ayat 12 hari ini, Yakub berkata seperti ini, "Mungkin ayahku akan meraba aku, maka ia akan menyangka aku ini penipu, dan aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, dan bukan berkat." Di ayat 15, Ribka menjawabnya seperti ini, "Biarlah kutuk itu ditanggung aku, anakku," katanya. Di sini, kata yang muncul berulang kali adalah kata kutuk. Jika kita mencari arti kata ini dalam bahasa aslinya, itu tidak hanya berarti nasib buruk atau situasi sulit. Kata kutuk yang diterjemahkan di sini adalah kata yang berat, yang terhubung dengan penghakiman Tuhan. Ayat-ayat ini menubuatkan penderitaan yang akan dialami keluarga ini di masa depan karena tipu daya ini. Reformator Martin Luther dikatakan pernah berkata seperti ini, "Janji Tuhan tidak dapat digenapi dengan cara manusia yang tidak benar. Subjek janji dan subjek penggenapan adalah Tuhan." Tampaknya Ribka tidak sepenuhnya menyadari fakta ini. Jadi, ia membuat pekerjaan Tuhan menjadi lebih rumit. Tentu saja, Tuhan juga bekerja dan mengajar melalui proses yang menjadi rumit ini. Kita tahu kisah Alkitab, bukan? Kaburnya daya pembeda rohani Ishak, tipu daya bodoh Ribka. Meskipun ada campur tangan pekerjaan bodoh manusia yang rumit dalam kelanjutan berkat Tuhan ini, pada akhirnya Tuhan menggenapinya sesuai dengan kehendaknya. Namun dalam proses itu, Yakub harus menjalani kehidupan pengembara selama sekitar 20 tahun dan tidak dapat bertemu dengan ibu yang sangat ia cintai setelah meninggalkan rumah. Ia harus mengalami perpisahan seumur hidup. Betapa menyakitkan proses itu. Betapa menyakitkan harga yang harus ia bayar. Jika kita melihat 1 Korintus pasal 3, Rasul Paulus menggambarkan keselamatan kita yang lemah sebagai diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ungkapan ini berarti keselamatan yang diperoleh dengan susah payah. Mungkin jika dibiarkan berjalan lancar, sesuai dengan tatanan Tuhan, meskipun kita berpikir, apakah boleh seperti ini? Tuhan pada akhirnya akan menggenapinya. Namun, kegelisahan, ketidaksabaran, dan hati manusia yang mencoba mempercepat pekerjaan Tuhan justru menyebabkan kesulitan yang lebih besar. Sebenarnya, alasan mengapa hidup kita menjadi rumit, terkadang gagal, dan mengalami kesulitan bukanlah karena Tuhan tidak bekerja.
melainkan karena saya terus-menerus menunda pekerjaan Tuhan. Tuhan melakukan dengan lebih baik, lebih tepat, lebih benar, tetapi saya terus-menerus mencoba memblokkan arah itu dan menghalanginya. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus ingat, janji Tuhan tidak terwujud dengan cara manusia yang tidak benar, melainkan dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Saya harap kita mengingat kisah Zakaria dan Elisabet yang muncul dalam Lukas pasal 1. Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak selama bertahun-tahun, tetapi mereka menantikan janji Tuhan. Namun, meskipun ada firman nubuat dari malaikat bahwa mereka akan memiliki anak, Zakaria tidak dapat mempercayainya. Jadi, ia ke dalam kesulitan, tidak dapat berbicara. Betapa frustrasinya hal itu? Di hadapan janji yang tidak dapat dipercaya, ia sepenuhnya terhalang untuk dapat menceritakan frustrasinya itu kepada siapapun. Tetapi pada akhirnya, bagaimana? Janji yang telah Tuhan berikan terwujud. Yohanes Pembaptis lahir. Zakaria harus melewati hari-hari yang frustasi dalam keadaan tidak dapat berbicara, tetapi janji Tuhan terwujud meskipun manusia tidak percaya. Ketulusan dan semangat kita bukanlah yang menggenapi janji Tuhan. Tuhanlah yang menggenapi janjinya. Tokoh spiritualitas Kristen, Andrew Murray, sambil menekankan kepercayaan bahwa janji Tuhan terwujud pada waktu dan caranya yang baik, bukan dengan ketidaksabaran dan cara kita, dikatakan telah meninggalkan tulisan seperti ini. Aku ada di sini oleh janji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, di bawah didikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Saya percaya bahwa pengakuan ini harus menjadi pengakuan kita semua hari ini. Kisah dari Kejadian. Kejadian 27 ayat 1-11 mengajarkan kebenaran bahwa bukan cara manusia, melainkan hanya janji dan kesetiaan Tuhan yang memimpin hidup kita. Meskipun kita tergesa-gesa, pilih kasih, tidak percaya, dan melakukan kesalahan, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Oleh karena itu, kita harus percaya hanya kepada Tuhan, dan kita tidak boleh melupakan kebenaran bahwa cara manusia pasti akan membayar harganya, dan bahwa damai sejahtera serta berkat sejati hanya datang dari Tuhan. Janji Tuhan tidak bergantung pada cara manusia, hanya Tuhan yang menggenapi janji itu. Dengan iman ini, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini Anda menjalani kehidupan yang diberkati dengan menikmati anugerah Tuhan.